Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, menghubungkan kita dengan teman, keluarga, dan komunitas global. Namun sayangnya, ada sisi gelap dalam penggunaan media sosial yaitu cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah tindakan pelecehan, intimidasi, atau penganiayaan yang dilakukan melalui media digital. Ini bisa berupa pesan yang menghina, komentar yang merendahkan, atau penyebaran rumor yang merusak reputasi seseorang. Cyberbullying merugikan banyak orang, menyebabkan stres, depresi, merusak kepercayaan diri, dan bahkan memiliki resiko tinggi terkena gangguan mental yang serius. Kasus cyberbullying juga telah dikaitkan dengan peningkatan angka bunuh diri. Kita tidak bisa mengabaikan konsekuensinya. Setiap tindakan cyberbullying memiliki dampak yang nyata pada kehidupan seseorang. Ada beberapa jenis cyberbullying diantaranya flaming, yaitu mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah berupa provokasi, penghinaan, dan mengejek yang dapat menyinggung perasaan korban. Harassment, yaitu mengirim pesan atau komentar berisi gangguan, ancaman, atau pesan menjengkelkan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga korban merasa gelisah. Denigration, yaitu mengumbar keburukan orang lain melalui internet, hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. Cyberstalking, yaitu tindakan menguntit, memata-matai, dan mengganggu korban yang dilakukan secara intens, sehingga korban merasakan ketakutan besar dan depresi. Impersonation, yaitu berpura-pura menjadi korban menggunakan akun palsu, atau membajak akun korban sambil memposting dan mengirimkan pesan jahat kepada orang lain. Trickery dan outing. Trickery adalah tipu daya yang dilakukan untuk memperoleh rahasia ataupun foto pribadi dari calon korban, sedangkan outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia korban. Biasanya, jika korban tidak mau melakukan permintaan dari pelaku, maka pelaku akan mengancam korban, di mana rahasia atau foto pribadinya akan disebarkan. Hal ini sering terjadi pada anak-anak dan remaja. Istilah lain dari trickery dan outing adalah child grooming, yaitu upaya yang dilakukan seseorang dengan cara mendekati dan menjalin hubungan dengan korban dengan maksud untuk memanipulasi korban. Sejumlah hasil survei yang dilakukan oleh EU Kids Online Survey 2020 maupun Sejiwa, KPIA, UNICEF, APJI, maupun laporan yang diterima Polda Metro Jaya menunjukkan adanya kenaikan dari kasus perundungan di media sosial atau cyberbullying yang banyak dialami oleh anak-anak usia remaja. 70% remaja dunia pernah menjadi korban kekerasan online menurut data dari UNICEF pada tahun 2019. Menurut survei UNICEF You Report 2021, sebanyak 45% dari 2.777 anak muda usia 14-24 tahun pernah mengalami cyberbullying. Lembaga donasi anti-bullying, Ditch the Label, menobatkan Instagram sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan secara online atau cyberbullying. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 10.020 remaja asal Inggris dengan rentang usia 12 hingga 20 tahun, 42% diantaranya mengaku pernah menjadi korban cyberbullying di Instagram. Di bawahnya, Facebook dan Snapchat menyusul dengan persentase masing-masing sebesar 37% dan 31%. Sementara itu, WhatsApp, YouTube, dan Twitter menjadi 3 platform dengan kasus cyberbullying terendah. Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi alasan seseorang menjadi sasaran utama cyberbullying. Secara umum, alasan yang paling utama adalah penampilan fisik sebesar 61%, diikuti oleh pencapaian akademik dan kecerdasan sebesar 25%, dan alasan yang paling rendah adalah karena agama sebesar 11%. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, mengatakan bahwa 45% anak di Indonesia menjadi korban cyberbullying. Penelitian Child Fund International di Indonesia yang bertajuk Memahami Perundungan Online dan Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Online Terhadap Anak dan Orang Muda di Indonesia tahun 2022 ini melibatkan 1.610 anak dan remaja usia 13-24 tahun. Temuan kunci dalam riset ini yaitu 6 dari 10 anak dan remaja menjadi korban perundungan online, sedangkan 5 dari 10 anak dan remaja menjadi pelakunya. Menteri Sosial mengatakan bahwa bunuh diri anak Indonesia terjadi 40% karena bullying. Hal ini disampaikan juga oleh seorang psikolog Trisa Genia
yang mengungkapkan bahwa 40% anak-anak di Indonesia meninggal bunuh diri akibat tidak kuat dengan bullying yang terjadi. Sisanya, 38,41% mengaku pernah menjadi pelaku dan 45,35% mengaku pernah menjadi korban. Menurut hasil riset Digital Civility Index yang dilakukan oleh Microsoft pada Mei 2020, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara paling tidak sopan di kawasan Asia Pasifik. Penempatan Indonesia pada peringkat ini didasarkan pada penilaian berbagai faktor terkait etika dan perilaku online di negara tersebut. Penilaian ini mencakup aspek-aspek seperti pengalaman perilaku tidak sopan, termasuk cyberbullying, penyalahgunaan platform media sosial, pelecehan seksual online, serta penyebaran konten berbahaya atau negatif. Dalam hal ini, riset tersebut menemukan bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan terkait etika digital dan budaya berperilaku online yang kurang sopan. Menurut UNICEF, risiko cyberbullying mengalami peningkatan signifikan selama pandemi. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yang memperkuat meningkatnya risiko tersebut. Pertama, selama pandemi, banyak anak dan remaja menghabiskan lebih banyak waktu di dunia digital. Dengan keterbatasan aktivitas di luar rumah dan ketergantungan pada teknologi untuk kegiatan belajar dan sosialisasi, mereka menjadi lebih rentan terhadap interaksi online yang berpotensi menjadi bentuk cyberbullying. Kedua, penggunaan media sosial juga meningkat secara drastis selama pandemi. Anak-anak dan remaja mungkin lebih sering terpapar dengan komentar negatif, penilaian, atau penghinaan yang dapat memicu cyberbullying. Ketiga, isolasi sosial yang diakibatkan oleh kebijakan pembatasan fisik dan jarak sosial juga berperan dalam meningkatnya risiko cyberbullying. Kurangnya interaksi sosial secara langsung dapat membuat anak dan remaja merasa lebih rentan dan sulit mencari dukungan yang diperlukan. Terakhir, ketidakstabilan emosional yang mungkin dialami oleh anak dan remaja selama pandemi juga dapat menjadi faktor yang meningkatkan risiko cyberbullying. Stres, kecemasan, dan ketidakpastian yang dihadapi dalam situasi pandemi dapat membuat individu lebih rentan terhadap serangan online yang dapat memperburuk kesejahteraan mental mereka. Kita semua memiliki peran dalam menghentikan cyberbullying. Berikut beberapa langkah yang dapat kita ambil. Pertama, beri perhatian pada tindakan kita sendiri. Setiap individu perlu menyadari pentingnya bertanggung jawab dalam perilaku online. Hindari melakukan pelecehan, penghinaan, atau intimidasi terhadap orang lain di platform online. Kedua, laporkan cyberbullying yang Anda temui. Jika Anda melihat atau mengalami kasus cyberbullying, penting untuk melaporkannya kepada pihak berwenang atau platform media sosial terkait. Anda dapat melaporkan konten yang mengandung penghinaan, sara, dan kebencian ke layanan aduan konten dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ketiga, dukung dan bantu korban cyberbullying. Ketika seseorang mengalami pelecehan online, mereka membutuhkan dukungan. Tunjukkan empati dan berikan dukungan kepada mereka yang mengalami cyberbullying. Keempat, edukasi diri dan orang lain tentang pentingnya etika online. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi cyberbullying adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang etika online yang baik. Yang terakhir, kita harus bersatu sebagai komunitas untuk mempromosikan toleransi, penghargaan, dan kesadaran tentang bahaya cyberbullying. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih positif dan aman untuk semua. Ayo berkomitmen untuk menghentikan cyberbullying. Mari bersama-sama menciptakan dunia online yang lebih baik, di mana saling menghormati dan mendukung menjadi prinsip utama kita. Hentikan cyberbullying, mulai dari diri sendiri. Mari berbuat baik secara online.